Hello pals, so this is our very first video dan sesuai dengan judulnya, kita akan menjawab semua keresahan-keresahan kalian terkait dengan program Sarjana Terapan. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, yuk kita cek dulu apa-apa aja sih yang bakal dibahas di video ini. Check it out! Yap, menarik banget kan pals? Nah, pasti kalian udah pada nggak sabar nih dengar dari jawaban seorang perekrutmen di perusahaan, yakni HRD. Jangan lupa like, comment, and subscribe. So, without further ado, let's get started! Pertanyaannya adalah, bagaimana keadaan lapangan kerja yang sekarang? Halo, aku Dian. Kalau sekarang kita ngobrol tentang bursa kerja, tentunya banyak banget sekarang posisi-posisi baru yang bermunculan sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Mungkin ada beberapa posisi yang dulunya tidak pernah kita pikirkan, ternyata sekarang banyak yang muncul dan laris manis gitu di pasaran. Hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwa ternyata perusahaan sendiri membutuhkan banyak tenaga kerja dan tentunya itu juga didukung oleh lulusan-lulusan perguruan tinggi yang sekarang juga ternyata semakin banyak setiap tahunnya. Saya mau tanya, apabila pada suatu lowongan pekerjaan, kualifikasi atau syaratnya tertulis untuk lulusan S1, apakah lulusan D4 juga boleh mendaftar pada lowongan pekerjaan tersebut? Dan apakah perusahaan memiliki kebijakan tersendiri bahwa D4 setara dengan S1? Yang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan ini atas kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya perusahaan ini sendiri tentunya memiliki atau membutuhkan bibit-bibit unggul yang tentunya bisa perform secara baik dalam perusahaan. Nah, kemudian mungkin ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan bahwa lulusan atau pelamar yang berhak untuk mendaftar suatu posisi adalah lulusan S1. Kemudian bagaimana dengan teman-teman yang lulusan D4 atau misalnya sekolah vokasi gitu. Apakah D4 itu sendiri setara dengan S1? Kalau secara pribadi saya preferensi menganggap bahwa baik lulusan D4 itu setara dengan S1. Karena apa? Karena yang membedakan kurang lebih adalah bagaimana kurikulum pembelajaran di dalamnya dan juga porsi baik dari teori maupun praktiknya itu sendiri. Pertanyaan nomor 3 adalah, apakah ada pertimbangan tersendiri bagi HRD ataupun perusahaan dalam memilih lulusan D4? Jika ada, apa saja yang dicari? Kenapa saya menyetandarkan bahwa D4 itu sama dengan S1? Karena pada dasarnya hal yang banyak dicari oleh perusahaan sekarang adalah bagaimana seseorang itu bisa bekerja. Kalau terkait dengan IPK, terkait dengan gelar dan lain sebagainya, itu mungkin hanya sebagai syarat administrasi saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana seseorang itu bisa perform secara baik dalam perusahaan itu sendiri, bisa menghasilkan kinerja yang bisa jadi mungkin itu jauh lebih baik dari lulusan-lulusan dengan gelar sarjana 1 atau S1. Strata 1 atau S1 gitu. Bagaimana jenjang karir lulusan D4 di perusahaan? Apakah pernah membawahi karyawan lulusan D4? Kalau misalnya ditanya bagaimana pengalamannya pernah berada dalam satu lingkup kerja dengan lulusan D4 gitu. Sejauh ini yang pernah saya alami, orang yang bekerja lulusan D4 pun ternyata juga bisa bekerja secara baik, juga bisa perform secara maksimal di dalam kerjanya itu sendiri. Karena apa? Karena seorang itu memiliki potensi dan juga kompetensi yang memadai. Apa saja tips dan trik agar lulusan D4 dapat lolos dalam penerimaan kerja di perusahaan? Kalau misalnya juga kita ngomong tentang tips and triknya itu sendiri, bagaimana seorang lulusan D4 itu sendiri bisa bekerja secara baik, yang penting adalah kita tidak lupa untuk upgrade diri selalu, untuk upgrade diri, untuk upgrade kemampuan, untuk upgrade skill dan juga pengetahuan. Itu yang paling penting, dan yang paling utama adalah attitude kita ketika kita berada di dalam perusahaan atau ketika dalam bekerja. Terima kasih. Nah, penjelasan tadi menunjukkan bahwa D4 dan S1 itu setara dan lulusan D4 itu banyak dicari loh di dunia pekerjaan. Jadi, kalian masih ragu buat daftar di Sarjana Terapan?